Kali ini kita bakal masak 100 kilo terong balado. Orang di Indonesia yang paling banyak dikatain goblok ya cuma gua, Bang. Orang bisa mau bikin panci sampai 5 meter, 10 meter silakan. Tapi yang bener-bener bisa terus-terusan, capeknya mau dan ikhlasnya mungkin di gua. Gua habis 50 juta AdSense gua nih ya di YouTube cuma 100 ribu, 200 ribu dari 50 juta itu. Karena dolar kuning kan masih ada iklan tapi terbatas. Tepuk tangan dulu untuk Bobon. 10 juta subscriber. Ini udah mulai belum? Udah dari tadi, Bon. 10 juta subscriber lu, cuy. Lu dapet Ini itu? nggak ada 1, 2, 3, 4. Nggak punya gua. Nggak punya 1, 2, 3 gua. Ya. Lu itu ya, apa? Dapet diamond ya? Diamond ya, Diamond. Udah datang belum? Belum datang. Kayaknya pas gue balik udah datang mungkin. Mudah-mudahan. Gue tuh lihat kaget gua. Gua nggak nyangka subscriber lu bisa 10 juta, cuy. Gue juga nggak nyangka sih. Apa yang ngebawa dia cepet naik ya? Konten apa? Mungkin konten masak sih ya. Konten masak gua kan yang nggak seperti konten masak pada umumnya. Jadi Ekstrim. memang iya ekstrim, besar. Besar. Iya, jadi kayaknya masyarakat suka di situ deh. Iya, nah ini kan lucu ya. Gue ngikutin lu pertama kali tuh, makanya sampai di kepala gue melekat banget. Lu masak tai sapi ya? Iya, gua dulu gua goreng. Lu makan ya? Iya, gua coba makan. Makan beneran? Makan. Nggak enak ya kalau Nggak nggak enak. salah ya? Kalau enak udah kita makan mungkin sekarang. Iya. Kenapa lu bisa kepikiran ide untuk bikin konten itu waktu itu? Jadi waktu awal gue jadi konten kreator, ya kan, target gue itu adalah mencari orang buat tahu gue awalnya. Jadi gue nggak memfilter nih. Lu mau tahu gue buruknya, baiknya, yang penting lu masuk nonton video gue, udah gue kayak gitu pokoknya. Jadi target gue itu memang seperti itu, kontroversinya. Nah terus ya udah gue coba apa yang bisa kita lakuin, misalnya kayak makan makanan kotoran kambing, sapi, terus gue juga cobain yang cicak, kecoa. Itu eksperimen gue waktu awal-awal. Kenapa lu bisa berpikir kalau dengan bikin konten yang ekstrim atau yang nggak wajar gitu, lu bisa dapat viewer saat itu? Kenapa lu bisa dapat berpikir kayak begitu waktu itu? Gue berpikir karena waktu itu belum ada konten kreator yang bikin kayak gitu di Indonesia. Nah terus makanya gue men-touchbikan diri gue sebagai orang tergoblok kan dulu kan. Iya. Gue ya YouTuber tergoblok. Mungkin orang di Indonesia yang paling banyak dikatain goblok ya cuma gue, Bang. Gue ketemu orang, goblok. Si goblok. Si gitu. goblok. Jadi si goblok minta foto, tapi kita udah kayak, aduh anjrit ini orang kenapa sih ngomongnya kayak ginian. Udah sering, jadi ya memang konten gue memang sengaja bikin kayak gitu buat narik orang nonton, dan gue percaya itu bisa karena kan gue ngelaluin beberapa kali video kan. Pertama berhasil, kedua berhasil, ternyata penonton suka nih, suka men-challenge gue juga. Gue kayak selain kayak misalnya masak yang aneh-aneh juga challenge ke diri juga, kayak mandi sambal, terus kayak bubuk cabai gue taburin setengah kilo dalam bak gitu kan, gue mandi rendem. Itu cabe lu mandi? Iya gue mandi. Pedes banget, Sumpah pedes. Gue takut gue impoten waktu itu. Kenapa? Masuk ke... Iya kena, soalnya gue nggak ada pengaman sama sekali. masuk ke dalam saluran kencing lu? Iya, jadi nggak masuk ke dalam saluran kencing, tapi gue tahu itu panas banget. Jadi gue di depan kipas ini sekitar 1 jam 2 jam, sambil konsentrasi gue. Jadi gue berpikir, gue kan nggak boleh panik dong. Kalau gue panik bahaya nih. Jadi gue konsentrasi gimana caranya supaya sejam 2 jam ini bener-bener nggak panas sama sekali. Jadi lu bikin konten itu banyak menderita dong? Banyak menderita. Yang paling menderita di antara semua konten lu selain cabe apa lagi? Jadi gue ada konten oles odol, waktu itu gue di pantai. Gue beli odol total sekitar 3 kilo atau berapa kilo. Gue oles ke seluruh tubuh. Jadi olesnya itu bener-bener sampai mata, sampai semua ya. Jadi bener-bener jadi kayak manusia putih gitu kan. Putih semua gitu. Gue salah prediksinya, ternyata gue di pantai. Pantai anginnya kenceng. Terus? Gue kena angin pantai. Kemudian? Odol makin kena, makin dingin. Terus salahnya lagi, gue coba cuci. Terus gue panik tuh. Gue coba cuci di air laut. Ternyata odol lu kalau misalnya kena air kan makin padat. Terus lu kalau kena air laut, odol itu kayak deterjen. Jadi nggak ada busa. Jadi nggak akan bisa hilang. Maksudnya dia nempel gitu nggak Makin bisa? nempel. Keras kan? Keras, makin keras. Terus ditambah air laut lagi, air garam. Jadi kayak gips dong? Kayak gips. Jadi gue bener-bener panik. Terus ada warga yang ngeliat gue kayak panik, kasih nama gue. Mandi air tawar. Disuruh gue mandi ke WC di pantai itu di Bali kan. Gue mandi situ dalam setengah jam. Gue mandi cuma krok-krok dong gue. Gue seluruh tubuh gue krok-krok pas gue keluar. Iya, karena gini nggak bisa. Jadi gue bener-bener cakar diri sendiri. Sakit? Luka? Sakit. Lukanya gue nggak pentingin, tapi pas gue keluar udah kedinginan, menggigil.
terus udah biru-biru, merah-merah, kena air, kena angin pantai juga. Wah dari situ gua kalau gua panik, waktu gua panik itu, gua berpikir tau nggak apa? Rumah sakit terdekat. Kan nggak lucu misal digonceng sama kameramen gua ke rumah sakit gitu kan dalam kondisi odol gitu. Iya. Gue sempat berpikir kayak gitu. Buat konten sih bagus ya. Iya. Cuma nyawa lu di ujung Iya, tanduk iya, ya. iya. Tapi itu udah ini nggak, lu ngerasa di batas kritis nggak saat itu? Di batas kritis. Dan itu dari situ gue udah mulai mengerti gue harus riset nih. Oke. Nggak riset, itu jadi, pentingnya. Oh jadi emang lu segoblok itu, maaf ya. Iya benar. Iya, lu segoblok itu yang dimana bahwa lu cuma di kepala lu bahwa oh kalau gue bikin konten yang begini, Belum ada yang orang aneh-aneh bikin. nih, orang belum bikin nih, yang goblok-goblok deh ibaratnya, orang pasti nonton dan memang menghasilkan. Iya benar. Tapi nggak menghasilkan sih. Cuma gue menarik orang buat nonton. Dolar kuning. Video-video kayak gitu dolar kuning. Dolar kuning. Gue banyak ngelakuin video-video yang ekstrim. Gue perayaan gue kayak mandi saus sambal. Semua dolar kuning. Gue bahkan kayak masak ikan buntal. Gue bahkan masak kerbau yang harganya 30 juta. Kerbaunya aja ya. Dolar kuning gue. Nggak dapat AdSense sama sekali. Apa yang membuatnya dolar kuning ya? Karena dikuliti. Gue kan butuh tampilan kerbaunya sudah dikuliti. Gue butuh tampilan kudanya udah dikuliti. Jadi nggak mungkin dong kita ngejelasin total udah bentuk daging kan. Netizen kan nggak percaya, itu paling daging sapi. Iya, jadi ini mungkin banyak netizen belum tahu ya. Gue juga ngalamin nih. Kan mungkin ngobrol-ngobrol gini doang, nggak, orang kan pikir wah banyak AdSense gitu Iya, ya. iya. Banyak kena dolar kuning juga. Ada yang ngerokok ya kan. Iya, ada karena cuma ngomong apa gitu. Jadi sekarang tuh YouTube tuh nggak seperti apa yang kalian pikirkan bahwa kalau ketika kita bikin konten pasti ngasilin cuan. Enggak, malah banyakkan dolar kuning kita gitu. Tapi dari semua platform sih YouTube paling oke sih. Maksudnya kalau kita ngupload video, Iya. kalau untuk yang lain tuh lebih sensitif. Iya. Lainnya. Tapi ini orang yang pintar karena gue dengar katanya jurnalis dulu. Sempat. Bener ya? Sempat. Sekitar ya beberapa tahun lah. Kenapa lu berhenti jadi jurnalis sih? Nggak ada duitnya ya kalau bahasa baku ya. Iya, nggak ada duitnya. Ya pas-pasan lah. Iya pas-pasan nggak ada duitnya. Terus Oke. dibenci orang, dimusuhin orang juga, dimusuhin oknum-oknum juga. Oh. Dibenci. Gue pernah waktu itu kayak mau naikin berita apa gitu soal perjudian di salah satu kota ya. Gue sempet dikejar di kota itu, dikejar sama oknum ya, kita sebutnya oknum. Oknum aparat loh, satu kota loh mau ngejar gue loh. Terus ada temen gue yang polisi juga, Bon lu cepet-cepet pergi ke Jakarta, terbang. Karena lu mau naikin berita itu. Tadinya gue mau naikin berita itu, gue sempat share dulu di Facebook dulu. Gue sempat share. Gue di daerah tertentu gue sangat terkenal. Waktu gue jadi jurnalis itu, gue di kota tertentu gue itu sangat terkenal. Karena tiba-tiba kok ada anak muda muncul gitu kan. Nah, gue sempat naikin seperti itu. Gue bilang gue bakalan mau nulis. Ternyata gue dikejar sama oknum-oknum itu. Kayaknya bakalan dipukul atau gimana, gue juga nggak tahu kan. Diancam lah. Diancam. Kayaknya sih udah nggak main ancam lagi. Udah pasti baku hantam. Ya artinya kita bakalan dipukul. Iya, Tapi iya, untungnya gue udah ke Jakarta duluan. Dari situ gue ngerasa, gue kayaknya lebih banyak musuh daripada ini. Nggak mau gue. Gue pengen tahu ini dulu deh. Awal mulanya lu nih siapa? Nih awalnya siapa? Lu tinggalkan di Bali sekarang. Tapi lu bercerita sama gue katanya lu orang Jakarta. Gue orang Jakarta. Gitu. Iya, Terus lu pindah ke Bali. Sebelum ke Bali gue udah pindah-pindah nih. Oke. Jadi gue Jakarta, dari lahir sampai SD kelas 5 tuh. Oke. Waktu SD kelas 5 itu ada kerusuhan, 98. Tahu gue. Nah, jadi 98 itu yang terkena dampak salah satunya gua. Gue dulu tinggal di daerah Ancol, Jembatan Hitam. Tahu. Jadi di samping rumah gue itu kayaknya, gue masih ingat perumahan itu tuh kayak namanya Gria Inti Sentosa. Karena gue kalau sok gengsinya waktu kecil gue udah bisa gengsi. Tinggal di mana? Gria Inti Sentosa. Padahal gue di pemukiman. Iya, orang taunya daerah perumahan elit ya. Iya, perumahan Padahal lu elit. pemukimannya. Di sebelahnya. Jadi ya terkena dampaknya kita. Akhirnya mau nggak mau kita mengungsi. Papa mama kan orang Kalimantan nih, Singkawang. Jadi waktu gue pulang ke sana ya gue lanjut sekolah gue di sana sampai SMA. Jadi ya kabur. Oh, dan waktu kejadian Mei 98 itu lu disikat gak? Sempat disikat gak? Gue terkena dampak terutama dari orang tua ya. Bapak kan punya bisnis gitu kan ya, toko-toko lah ya. Dan lu Chinese kan? Nah, dan Chinese, dia yang kena dampaknya seperti itu. Waktu itu gue kecil, gue nggak tahu nih tiba-tiba kok langsung pergi minggat. Yang gue tahu kena dampaknya itu ya, yang masih keinget di mana gue harus kayak pura-pura sekolah, emak gue pakai kerudung. Jadi ngelewatin jembatan, ada jembatan hitam di situ namanya. Sampai sekarang masih ada, kayak gue sering lewat situ kan, jembatan hitam kan. Jadi ngelewatin jembatan itu, di mana itu kan dulu itu ekstrim banget, di situ kriminal banget, sering banget.
Gue pulang sekolah, bus digulingin, dibakar. Gue udah sering lihat waktu gue pulang sekolah. Gue sekolah di Santo Lukas. Nah, jadi waktu mau lewat jembatan itu, pokok mau ngungsiin gue itu, mama gue harus pakai kerudung dan gue harus pakaian sekolah. Buat menyelamatkan diri. Iya, jadi untuk buat kabur gitu lah ya. Iya, Tiba-tiba kita naik kapal, naik kapal itu nyampe ke Kalimantan. Di kapal itu tiga malam atau 2 malam gue. Deg-degan juga ya? Deg-degan juga. Terus nyampe di Pontianak, bapak gua ada 9 kardus nih. 9 kardus besar, dokumen-dokumen atau apa, hilang 6, sisa 3. Ya itu yang bikin keluarga gua makin sengsara, makin miskin. Jadi dari 9 kardus itu hilang semuanya. Dokumen? Dokumen penting. Apa aja gua nggak tahu. Waktu itu gua sisa 3 doang, sisa kayak pakaian-pakaian kayak gitu doang. Jadi bikin makin sengsara, akhirnya gua di Kalimantan. Gua di Kalimantan sampai mama gua masih hidup. Mama gua udah almarhum ya, udah meninggal. Mama gua sampai masih hidup, kita numpang orang. Sampai dia meninggal pun masih numpang orang. Sengsara itu, sedih sih, sedih. Apa kekecewaan yang akhirnya timbul dari perjalanan lu di situ tuh? Atau masih belum ada karena lu masih kecil saat itu? Ada nggak Kekecewaan gue waktu itu gue nggak ada sama sekali. Gue nggak ada kekecewaan terhadap misalnya orang-orang, misalnya kita kalau misalnya mau dipilah ya kan, kalau untuk bahasa-bahasa yang diskriminatif pribumi dan non pribuminya nggak ada seperti itu juga. Nggak ada masalah seperti itu. Berarti lu damai dengan saat masa itu, lu bisa lewati udah. Iya, dan itu menjadi juga momen yang sangat luar biasa sih, momen yang bikin gue semakin kuat bang. Kenapa? Ya karena gue ngerasain di mana gue habis pulang Kalimantan itu tinggalnya sama rumah saudara semua, rumah nenek gue, rumah bibi gue. Terus gue ke Jakarta supaya meringankan nih kondisi dalam rumah ini, di rumah bibi gue yang jumlah anaknya ada sekitar 7-9 orang, ditambah gue 5-6 orang. Makin sesek lagi gue keluar ke Jakarta. Jadi lu pindah-pindah nih dari Jakarta, akhirnya lu sekarang di Bali kan? Di Bali. Gue sempat di Bandung 8 tahun. Terus gue Jakarta sempat ikut om gue, terus balik lagi ke Bandung, terus Bandung lagi, terus ke Bali. Lu dulu ngapain aja kerja, Bon? Gue dulu buka toko. Nah, gua waktu masih remaja, umur 20-an, gue sempat buka toko. Toko apa? Toko emas gue. Jadi gue dimodalin sama om gue. Oh. Dimodalin sama om gue. Gue sempat kerja sama orang, kerja emas. Jadi gue ada pengalaman. Terus gue ikut om gue jadi sales tekstil nih di Tanah Abang. Cuma om gue ngelihat, sayang juga potensi lu kayak gini doang jadi sales tekstil kan. Yaudah, gue ada modal dikit, buka deh toko perhiasan. Kita awal buka perak, terus udah ada modal, terkumpul buka emas. Oh, lu itu? Gua, ya. Terus kenapa berhenti itu? Karena kayaknya jaga toko kayak membosankan, Bang. Oh, tiap hari duduk gitu, duduk. Terus harga emas makin tinggi, pembeli semakin dikit. Kayak kalau gini terus mau sampai kapan? Pedagang emas itu walaupun banyak duit, mereka nggak bisa ninggalin toko. Iya. Mereka punya puluhan kilo itu, mereka kalau disuruh jalan-jalan ke Singapura, mereka nggak mau. Takut emasnya dirampok orang. Iya, kepikiran dia. Kepikiran. Dia kepikiran. Nggak tenang. Gue pulang dari rumah, gue masih mikir-mikir. Tadi berangkas gue udah muter apa enggak ya? Anjir. Udah gue kunci apa enggak ya? Gue Iya naik, lagi. kadang suka daripada nggak bisa tidur, gue balik lagi. Iya bener lagi. Ya gitu. Iya, rasa khawatirnya dan tidak setimpal lah pemasukannya, setimpal. turun lah Iya, gitu. belum dirampok orang juga. Iya, dan resikonya akhirnya lu berhenti tuh. Berhenti. Terus lu kerja apa lagi habis itu? Ada sedikit modal dari keuntungan itu kita berbagi kan sama om gue. Walaupun sempat ada kisru kan. Nah dari situ gue kurang dewasa seperti itu. Kenapa? Kita bersikeras, akhirnya terjadilah pecah kongsi. Ya udah dari modal itu gue buka toko handphone. Buka toko lagi. Buka toko handphone, gue di Mangga Besar. Iya. Lokasari itu. Iya. Itu kan kawasan Las Vegas ya, Los Angeles kan. Iya. Nah, akhirnya ya udah ketemu dengan kehidupan malam di situ karena kita berinteraksi dengan wanita-wanita hiburan malam di situ dengan orang-orang dari daerah juga. Saya tahu. Dia tahu lah. Lokasari. Jadi nakal-nakalnya di situ tuh. Nakal-nakalnya. Terus di situ sukses lo? Nggak sukses. Kenapa nggak sukses lo? Nggak sukses itu karena banyak orang dari daerah nggak datang. Karena kan setiap ada pergantian pemerintah kan pasti ada yang terkena dampaknya kan. Karena di Lokasari itu kan salah satu pemasukan orang-orang pengunjung itu dari daerah. Dari Sulawesi, Sumatera, dari Papua. Jadi kalau saudara-saudara kita orang Papua tuh kalau beli handphone tuh udah di sana udah kebiasaan mahal. Jadi di situ tuh udah tinggal beli.
Lebih murah kalau belanja di Lokasari gitu Benar, maksudnya. benar. Cuma pengunjung berkurang. Pengunjung berkurang, terus muncullah online shop seperti Tokopedia ya kan. Iya. Well, ini kan udah visioner banget. Memang Iya. harus kita menerima kan. Wih, thank you Iya, loh. Tokopedia. Tokopedia. Selalu ada, selalu bisa. Ya. Iya. Akhirnya banyak orang buka sana di toko. Akhirnya ya udah, kita memutuskan gua harus gulung tikar nih. Gua gulung tikar. Gua bener-bener waktu itu gua nggak ada kerjaan nih, nggak ada kerjaan sama sekali. Gua tutup toko. Ternyata modal juga nggak seberapa. Dihitung-hitung modal gue kan kontrak waktu itu buat bayar rumah, pas lagi kontrakan gue habis buat bayar rumah. Jadi mau nggak mau istri gue punya skill masak. Gua udah nikah? Udah nikah. Waktu Waktu itu udah nikah, anak udah ada. Yang pertama umur sekitar 3 bulan atau 5 bulan deh. Umur berapa lu nikah? Gue umur gue umur berapa ya? 28 atau 27, 28 ah? 28, 29 deh. Anak gue yang sekarang 5 tahun. Oke. Terus. Jadi istri gue suruh dia jualan nasi kuning. Jadi dia bikin nasi kuning di rumah kontrakan tuh, terus bikin hekeng, tahu nggak? Hekeng. Apa itu ya? Gohyong. Oh, goyong ya. Jadi istri gue bisa kan, dia bikin, gue yang jualin ke mall Lokasari itu, plaza itu. Gue bawa ke teman-teman gue yang counter handphone, toko handphone. Mereka mungkin iba yang lihat kita ya. Ya udah beli. Jadi paginya gue drop, nanti sorenya gue tagih. Tiap hari gitu. Jadi teman-teman kadang mungkin udah bosen makan nasi kuning kan, tapi karena kasihan kan, ya udah beli deh. Jadi sekitar 2 bulan, 3 bulan, gue jualan nasi kuning. Setelah itu adek gue YouTuber kan, keliling-keliling Indonesia, dia udah selesai nih misinya nih. Nah, lu mungkin mau tanya kan, lu gimana, kenapa bisa langsung jadi YouTuber gitu ya? Oh, dari cerita itu? Dari adek gue. Jadi adek gue udah misinya keliling Indonesia setahun setengah udah selesai. Dia dulu kan keliling Indonesia gratis, Ricky Santoso kan. Oh, nah, akhirnya dia mau netap di Bali. Gue mau netap di Bali. Yuk gue bawa lu. Oke, gue ikut. Gue maksa ikut terus. Akhirnya dibawalah gue ke sana. Pas ke sana gue langsung bikin konten sama dia. Jadi kita niru kayak ala Jackass, vlog-vlog yang goblok-goblok. Oke. Gue siram bensin di rambut gue bakar kepala gue. Lu pernah bikin konten itu? Pernah. Dihapus YouTube. Jadi udah nggak ada lagi. Dan lu bakar rambut lu? Gue bakar. Jadi gue siramin bensin, gue bakar. Nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Karena kan kita kalau misalnya sejam mungkin mati. Tapi cuma... Oh, cepet ya? Iya, cepat. 15 detik masih bisa. 30 detik udah merasa panas nih. Angus. Terus langsung lompat ke kolam. Rusak kepala. Jadi botakin? Iya, botakin. Dari situ gue botakin juga. Iya. Tapi itu kalau dicontoh anak-anak takutnya. Nah itu yang berbahaya. Waktu itu lu nggak berpikir ya? Gue nggak berpikir seperti itu. Oke, cakep nih. Nah, jadi lu bikin tuh konten-konten. Gue diajarin bikin konten-konten. Oke. Waktu itu masih ketergantungan dengan dia, si Ricky. Karena dia juga punya agenda lain kan. Akhirnya gue bikin sendiri deh. Dulu bikin deh, cari karakter lu. Oke lah, gue mulai bereksperimen yang aneh-aneh, nyeleneh. Jadi numpang pansos melalui adik gue. Kalau nggak ada adik gue mungkin ya susah juga sih ya. Nah, konten pertama lu yang akhirnya viral banget apa yang lu ingat waktu itu? Kayaknya makan mie instan pakai kecoa. Oh iya, kayak gue tahu lagi. Mie instan terus itu sampai ke media Thailand, Vietnam tuh. Tunggu, kecoanya lu masak dulu gitu? Kecoanya gue goreng, kecoa Madagaskar ya. Oh iya, gue tahu Madagaskar ya. Gue goreng. Nah itu sampai ke goreng. media. Gue goreng jadi toppingnya. Lu makan? Gue makan. Enak? Nggak enak. Bau kardus. Coba bau kardus loh. Sama kayak kecoa kayak kita. Cuma kalau kecoa kayak kita mungkin 100% dia baunya 70% tetap bau. Bau lu makan juga? Makan juga. Enak kan? Demi konten. Maksudnya habis ah? Nggak habis. Ya pasti nggak akan sebanyak itu. Tapi demi konten. Gue merasakan seperti itu. Lu sempat mikir nggak waktu itu kayak, ini gue ngapain sih gitu? Dulu gue nggak. Tapi kalau sekarang gue ngelakuin kayak gitu, gue bakal mikir dan bakal nggak mau gue lakuin. Kalau dulu kenapa lu nggak berpikir ke sana? Masih ambisi kali ngejar views ya? Masih ambisi supaya jadi orang. Supaya lu Ya. jadi YouTuber. Ya, jadi YouTuber. Banyak. Ya. Kalau jadi orang belum tentu tuh. Iya, belum tentu kalau jadi orang gua. Yang pasti kan viewersnya jadi gede kan. Terus akhirnya dari konten itu banyak yang pengen collab sama lu ya? Masih enggak sih, masih biasa aja sih. Lu pernah nggak collab sama orang saat itu waktu awal-awal itu? Awal-awal gue pernah dapat kesan yang kurang, jadi gue merasa collab sama orang nggak usah lah. Kesan kurang maksudnya gimana? Maksudnya gini, gue paling nggak suka tuh kalau misalnya ketemu langsung bikin konten. Oh. Gue tuh sukanya misalnya kita ngobrol jadi teman, supaya pas konten itu juga nggak canggung, tau gak sih? Gue tahu lu kayak gimana nih, lu nggak sukanya gimana, jadi nggak berlebihan. Oke. Jadi kebanyakan, mungkin karena gue udah tua ya Bang Densu ya, gue udah termasuk yang golongan udah lumayan. Lu pernah kayak ngajak collab orang, terus mungkin sikap yang dikasih ke lu tuh kayak mungkin ngecilin lu? Pernah. Pernah juga ya? Pernah. Nggak mungkin nggak sih kalau itu? Pernah. Makanya dari situ gue bilang, wah, gue nggak boleh collab dengan orang.
Sering gue di DM sama orang. Mereka itu kalau ke Bali, influencer, artis ya, pikiran mereka kalau mau bikin konten pasti gue. Karena lu di sana. Karena gue di sana. Dan lu punya exposure. Iya, mereka tuh nyarinya pasti gue. Iya, iya. Nah, tapi dari situ gue pilah yang kira-kira jadi temen apa enggak. Maksudnya, lu ngejar pengen kenalan sama gue ini jadi temen atau cuma buat sekedar konten bisnis lu doang gitu kan. Akhirnya gue pilah, mendingan gue yang sama yang lebih dewasa. Nah, akhirnya ada beberapa temen-temen ya kayak Luna Maya, Kak Luna kan kalau misalnya ke Bali kan suka nyari. Nah, itu karena orangnya juga asik. Iya, Luna kayak asik Anji orangnya. juga. Anji juga. Tapi kalau ke apalagi konten kreator TikTok itu kayaknya ntar dulu deh. Walaupun nggak semuanya ya, ntar dulu deh. Ini menarik karena gue barusan ngobrol sama orang TV. Mereka sempat spill ke gue nggak tahu ini benar atau tidak. Bahwa banyak sekali sekarang selebgram ataupun TikTokers whatsoever is that ya, yang masih baru dan mulai punya followers kayak 10.000, 50.000. Tapi laganya. Nggak, gue belum pernah ketemu nih. Iya. Lu udah pernah ketemu? Gue udah pernah ketemu. Laganya. Berarti ada benernya itu Ada cerita? benernya. Ada benernya. Star syndrome kayak gitu-gitu kan. Gue nggak masuk di akal soalnya. Kan dia baru kecil ya. Iya. Mereka juga dengan bangganya konten-konten yang kayak gitu. Yang gue sesali, bikin konten orang joget, orang ngasih uang, disebut konten. Sedangkan kayak gue ini apa? Oh, lu banyak dihina konten lu ya? Iya, waktu dulu ya. Iya, Waktu dulu. Maksudnya sekarang mereka muncul kan TikTok ini kan generasi sekarang kan baru muncul setahun 2 tahun ini nih. Mereka sebut ngasih duit atau joget-joget itu disebut konten. Sedangkan gue yang effortnya lebih besar, gue masak bisa sampai 12 jam, sampai 15 jam, capek-capekan modalnya gede. Ternyata disebut apa kayak gitu. Konten bukan apple to apple harusnya kan. Iya, sekarang. Sekarang. Lu sekarang itu modal bisa habis berapa cuy? Kalau gue lihat lu masak itu kayaknya gede banget tuh. Paling murah biaya produksi belasan juta. Paling gede yuk pernah habis berapa? Paling gede dengan semua ya. Misalnya dari hewan yang kita beli, bahan baku, terus biaya produksi semuanya itu bisa sampai 50. Itu yang kerbau itu? Kerbau, kuda itu mendekati. Sapi, untungnya gue kemarin sempat masak sapi 1,5 ton itu disupport gue. Jadi juga banyak yang penonton gue nih orang-orang kaya. Iya. Mereka ini support ke gue sebenarnya selalu nolak. Karena gue nggak mau nih. Tapi mereka selalu kayak maksa, gue pengen dong. Pas gue pikir-pikir, iya ya, konten kita bisa jadi wadah buat mereka. Wadah bersama buat nyari jalan ke surga masing-masing. Kenapa enggak gitu kan? Istilahnya bijak banget. Dalam nama Jalan Yesus. ke surga masing-masing. Walaupun teman-teman ada yang secara Islam, kita Kristen. Iya. Bahkan Chef Arnold aja ya, Chef Arnold pernah transfer ke gue sekitar 20 jutaan loh. Buat apa? Buat masak. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba pengen dia. Bon, gue pengen dong lu masakin seorang Chef Arnold tuh. Oh, jadi dia request? Request. Dia bayar you 20 juta? 20 juta buat masakin buat warga. Gue tanya, mau menu apa nih spesial nih? Gue kasih lobster, udang, lobster aja deh. Akhirnya kita beli lobster, 20 jutaan itu kita beli lobster. Gue ke kampung, ada di Bali tuh, kampung NTT. Iya. Jadi saudara-saudara kita NTT, gue masakin. Senengnya minta ampun, karena pasti sih. lobster yang sekilonya ratusan ribu, sejuta gitu kan. Udah jadi kayak udang. Iya, maksudnya mereka bisa cicip lah. Lucu, Itu kan lucu, harga lucu. mahal Benar, buat benar. mereka uang. Ya mereka Iya, mikir-mikir lah. Benar. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dari konten-konten yang lu buat, pasti kan lu berpikir untuk dia bisa menghasilkan juga buat lu dong ya? Pasti. Iya kan? Ada yang merugi gitu nggak? Sering. Oh sering juga ya? Sering. Jadi kalau misalnya gue bikin konten, waktu gue bikin konten yang produktif masak-masak besar, itu bisa habis tuh biaya AdSense gue itu buat masak doang. Iya sih. Habis. Apalagi kalau dolar kuning ya? Dolar kuning sering. Itu rasanya pengen lu banting lu itu. Iya. Effortnya. Gue udah coba menahan kesel, tapi namanya kita punya istri kan, lu ngapain bikin video kayak gitu? Tuh kan dolar kuning kan. Oh istri lu gitu. Padahal kan nggak apa-apa. Lu bilang, inget dulu kita jualan nasi kuning ya. Iya, kita jualan nasi kuning. Mau jual nasi kuning lagi. Jadi dalam perjalanan lu itu, ada untung, ada rugi lah ya. Ada untung, ada rugi. Nah, apa kemudian yang akhirnya membuat lu konsisten? Sekarang kan lu udah punya viewers, lu udah punya apalagi namanya penghasilan, lu udah punya suatu yang berbeda dari dulu di mana sekarang lu dilihat orang walaupun mungkin masih dikatain goblok gitu. Iya, masih dikatain goblok. Masih ya. Masih. Cuma kan orang nggak tahu kalau lu sebenarnya pintar dan lu mempelajari semua itu. Iya. Lu kan pekerja keras ya berarti tipenya. Ya, lumayan. Lu bahkan bisa memanfaatkan
apalagi arogansi orang yang melihat dirinya lebih baik daripada lo untuk menghasilkan viewers buat lo. Istilah gue kayak gitu kan. Itu berarti nggak goblok, itu pinter gitu. Formulanya seperti itu. Iya, dan lu tahu, lu bikin tuh banyak hal ya kan. Sekarang lu udah sampai di titik ini. Apa yang akhirnya ada di benak lu sekarang? Itu yang gue pengen tahu. Lu udah sukses lah kalau istilahnya. Gue pengen yang ada di benak gue sekarang, gue pengen YouTube gue ini jadi terutama di konten video panjangnya ya. Jadi wadah buat bisa terus-terusan berbagi sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kapan lu mulai menemukan arti lu bermanfaatnya ini? Kan tadinya kan tidak berpikir ke sana lu. Tadinya nggak bermanfaat sama sekali. Awalnya gue karena sering bikin eksperimen makan. Seperti yang gue campur-campur. Terus gue sempat beli 1 ekor kambing. Gue masak secara brutal. Ternyata gue makan cuma sedikit. Dari situ gue ngebuangnya itu sakit. Akhirnya gue bilang, wah kayaknya kita harus cari nih konsep baru nih. Gimana kalau kita masak terus kita bagi-bagiin. Tunggu, lu masak itu karena nggak habis kan dibuang ya? Iya. Waktu awal. Lu kasihan? Kasian sama daging itu. Jadi akhirnya kita bikin yuk, gue butuh yang sesuatu yang beda nih. Kita bikin panci yang besar, sebesar mungkin. Walaupun sekarang udah banyak orang yang bikin, bahkan acara TV juga bikin kan. Nah konten seperti itu tuh nggak mudah dibikin orang. Orang bisa mau bikin panci sampai 5 meter, 10 meter silakan. Tapi yang bener-bener bisa terus-terusan, capeknya mau dan ikhlasnya, gue nggak sebut gue terlalu ikhlas lah ya. Maksudnya bener-bener sampai all out gitu ya. Mungkin di gua. Cuma di gua capek tuh, capeknya gua tuh cuma karena konten gua. Jadi gua bukan cuma capek mikir, tapi bener-bener energi. Gua habis bikin konten masak itu bisa 3 hari gua nggak ngapa-ngapain. Capeknya tuh? Capeknya, 3 hari nggak mau ngapa-ngapain. Eksekusinya berapa lama itu yang konten masak besar itu? Kalau masak besar gitu, paling cepet 8 jam, paling lama sempet sampai 12 jam. Non-stop? Non-stop. Cuma kan kita tampilin di YouTube 15 menit. 15 menit. Kan gua sering bikin konten masaknya pagi, baginya malam. Gue pernah bagiin makanan sampai jam 10 malam udah gak ada yang nerima. Terutama waktu gue masak kuda itu. Kenapa? Karena gue begonya gini, itu kuda itu gue udah syuting beberapa hari dari kondisi gue beli dalam kondisi hidup, bumbunya juga. Nah begitu datang 1 ekor, 1 ekor bersih 250 kilo. Nah di situ gue cuma 4 orang, lu bayangin. Gue masak 1 ekor kuda yang masih dalam utuh, cuma 4 orang. Gue kameramen 2 sama 1 kru gue, jadi 4 orang. Gue nggak panggil spesialis buat motong sendiri. Jadi kameramen taruh kamera, potong. Bareng-bareng berempat? Motongnya aja mungkin 3 jam, 4 jam. Lu ngerti cara motongnya? Kalau udah kayak gitu ngasal. Kalau udah kayak gitu bener-bener lu nggak bakal bisa mikirin itu. Karena kita tuh kita berlawanan dengan waktu. Gue tuh pengen konten ini jadi bagi-baginya jam 5. Nah dari situ kita udah bener-bener dikejar waktu, akhirnya ngasal. Udah ngasal. Kalau nggak akan kelar. Yang penting layak dimakan. Oke, jadi selalu misalnya bikinnya judulnya rendang, totalnya jadinya opor. Lucu sih. Buat yang sudah nerima makanan saya, maaf ya. Saya sering kayak gitu Bang Densu, gue sering. Tunggu, gue mau nanya sama lu ya. Lu belajar masak gak sih sebenarnya? Gue nggak belajar masak. Dulu gue sempat buka resto. Gue di Jelambar. Lu yang masak? Gue ada chef yang masak, namanya Resto Chef. Sama sepupu gua tuh, jalan sekitar 6 bulan kayaknya deh, bocoan gitu kan. Kita orang Cina kan nggak untung, udah tutup lah daripada pusing gitu kan. Akhirnya udah dari situ gue juga suka masak-masak. Gue memang suka masak-masak. Jadi sekarang nih hitungannya lu udah bisa masak dong ya? Gue udah bisa masak. Belajar tapi gue yang kategori kelas berat. Beda. Yang gede-gede. Gede-gede. Tapi memang iya sih, gue lihat ada beberapa orang yang bikin masak gitu dengan wajan besar. Ada sih, tapi tidak bisa konsisten. Nggak bisa konsisten, nggak gampang. Itu apa yang bikin susah ya? Biasanya kalau orang mau konsisten di situ ya. Menurut ya, dari pengalaman. Bener-bener harus sediain satu waktu bener-bener khusus. Mereka ini kalau bikin masaknya doang, tapi nanti pas scene bagi-bagiinnya bukan mereka lagi. Mungkin udah kesibukan lain juga ya, kita nggak tahu ya. Kenapa lu nggak begitu aja? Karena gue fokus di situ, jadi gue benar-benar supaya human interest-nya dapat juga terhadap masyarakatnya. Jadi, apa yang lu rasakan? Maksudnya dengan lu melakukan itu, terus lu berbagi, ada nggak sih emosional luar biasa, yang lu dapat sendiri gitu? Luar biasa. Makanya dalam ayat Al-Quran katanya kan, kita berbagi akan dilipat gandakan. Benar nggak? Seperti itu kan. Makanya gue juga berpikir loh, kenapa gue bisa ngelakuin ini sekali tapi terus-terusan? Maksudnya kalau dipikir-pikir kan, orang nggak untung, nggak akan mau dibikin dong. Misalnya gue habis 50 juta AdSense gue nih ya, di YouTube cuma 100.000, 200.000 dari 50 juta itu. Karena dolar kuning kan masih ada iklan tapi terbatas. Jadi maksudnya 100.000 ini apa nih? AdSense.
Oh, AdSense cuma 100.000. AdSense cuma 100.000, dan sedangkan videonya modalnya puluhan juta. Iya, Itu tahu, sering tahu. terjadi. Nah, yang gue rasakan adalah feel-nya benar-benar beda sih. Begitu kita ngeliat orang tuh nerima tuh, mereka tuh tahu kita sembrono, kita masak gimana barbarnya, tapi mereka ngehargai. Mereka nerima, makasih, apalagi yang lansia-lansia sampai ada yang meluk-meluk juga. Padahal mereka tuh tahu Bobon masak kayak gini-gini di konten, kadang micinnya kayak gini-gini kan. Sebenarnya kalau di micinnya itu memang gue sengaja tabur-taburin, tapi sudah ada takarannya. Iya. Itu cuma buat gimmicknya lah. Hmm. Nah, mereka kalau orang yang berpikir yang terlalu posesif kan, makannya jorok nih, pasti nih diinjek-injek apa gimana. Sebenarnya kan cuma gimmicknya doang. Sebenarnya kalau bisa kita aduk-aduk, kadang yang dibikin tuh nggak itu sebenarnya. Tapi mereka menerima, nah, itu yang luar biasanya. Sampai gue masak, gue udah kayak konser Bang Densu. Gue sering masak di daerah-daerah, kalau di Bali kan Banjar ya. Banjar itu desa kan. Orang sarap di gutep. Gue ditungguin sama 500 sampai 700 lansia, nungguin gue 4-5 jam. Orang tua gitu ya? Orang tua, gue nggak tega. Gue sampai... Dia nungguin apa? Nungguin masakan gue. Pengen coba? Pengen dapet. Pengen Karena dapet. kan masakan gue kan misalnya gue masak sapi atau bebek nih, 100 kilo gitu kan. Jadi nanti sama panitia tuh udah ada panitianya. Jadi gue kerjasama sama desa-desa, nanti kepala desanya itu udah nyebar kupon atau udah ngedata warga-warganya yang membutuhkan. Dan semua gratis lah. Dan semua gratis. Dan untungnya gue kadang gue nggak tega kalau cuma mereka nungguin 4-5 jam, masa gue cuma kasih makanan yang nggak seberapa sih. Gue ya udah, siapa yang mau ngasih apapun gue terima deh. Bahkan ada yang ngasih handuk, penonton gue kan punya pabrik handuk, punya pabrik ini, ada yang punya ini. Pokok udah kasih gue aja, gue promosiin deh. Oh. Jadi udah kayak tujuan gue tuh buat masyarakat supaya gue datang nggak cuma tangan kosong. Maksudnya gue ngerasa kurang. Bahkan kadang gue, aduh nggak enak nih, udah kita tarik duit deh seorang 50.000. Apa yang membuat lu akhirnya konsisten? Lu mau kemana nih? Atau lu stuck akhirnya? Gue kayak bakal bikin terus karena gue mau bikin ini terus karena belum ada yang mau, nggak ada yang mau buat dan nggak ada yang mau lanjutin. Konsistensi. Iya, nggak. Kalau misalnya nggak ada gue, ya nggak ada lagi tampilan buat hiburan. Kalau di mata penonton kan jadi hiburan kan. Jadi hiburan. Kalau nggak ada gue yang ngelakuin, siapa lagi? Jadi siapa lagi misalnya? Ya kok akhirnya masyarakat kita cuma nonton konten-konten yang kayak gitu-gitu aja. Lu nggak kepengen, maksudnya ke next level di mana lu mungkin bisa jadi orang yang banyak duit, mungkin bikin restoran atau apa dari konten lu, nggak kepikiran kayak gitu? Kepikiran misalnya gue bikin restoran, tapi ini konten ini bakal tetap gue untuk masak-masak ini gue bakal lanjutin terus sampai YouTube masih ada. Kalau itu kan tadi dari sisi luarnya ya. Kalau dari deep inside you, there's something nggak why you want to still commit with this content? Menurut gue kalau gue bisa ngelakuin ini terus, gue punya anak nih. Jadi anak gue tuh bisa ngebanggain gue. Gue dulu sempet takut, anak pertama gue Grace ya kan. Sebelum ada anak kedua, gue takutnya punya stigma yang buruk. Anak-anaknya, teman-temannya ngebully. Bapak lu tuh goblok, bapak lu tuh tukang mabok, bapak lu kayak gini-gini. Akhirnya, wah kita harus ada perubahan nih. Akhirnya ya udah gue bikin konten seperti ini supaya kedepannya mereka juga merasa bangga. Bapak gue masak-masak buat orang kayak gitu-gitu buat masyarakat. Supaya kedepannya mereka ada rasa bangga terhadap diri gua sendiri. Sebenarnya gua ngelakuin ini juga buat tujuan masa depannya juga sih. Oh, lu mikir sampai ke sana ya? Sampai ke situ. Gua sempat mikir, wah gimana kalau anak gua udah masuk TK kan, udah masuk SD aja udah habis tuh kena bully. Kemarin ada yang dibully sampai bunuh diri di daerah mana tuh, gantung diri. Itu kan parah banget. Nah, gua pengennya seenggaknya kalau gua udah meninggal, gua ada warisan panci, tau nggak? Panci raksasa gua buat anak gua. itu bisa. Itu kalau gue lelang tuh ya. Bener. Gue kan kalau lelang sesuatu tuh seru kan ya. Iya. Wah, rame banget tuh pasti yang mau beli tuh. Ada panci, anak gue udah 17 tahun kan, ada secarik kertas. Lanjutkan perjuangan papa, masak lagi. Anjir. Tapi ini kisah yang unik sih. Maksudnya bukan chef, bukan apa. Ya. Tiba-tiba bisa masak, terus masaknya barbar, kelasnya kelas berat. Nggak semua loh, nggak semua chef bisa masak kayak begitu. Ya. Harus diakuin nggak semua. Seporsi enak, tapi kalau udah jumlahnya ribuan kayak gitu udah susah. Lu pernah nggak masak akhirnya kebuang semua? Nggak bisa kemakan? Untungnya nggak pernah. Untuk jumlah besar yang memang kita khususin buat masak warga ya. Iya. Tapi kalau jumlah besar, khususin buat yang konten nyeleneh, karena kan juga ada permintaan brand kadang, nah itu pasti dibuang. Kenapa itu biasanya? Nggak bisa kemakan? Nggak bisa kemakan. Dari mana lu tahu? Lu cobain sendiri? Kita coba. Oh, berarti lu bagus juga bijak ya. Lu coba dulu baru kasih orang ya. Kalau untuk yang ngasih orang, Bang Densu, kita udah pastiin nih higienis. Untuk rasa nomor 2. Jadi rasa enak itu, sempurna itu nomor 2. Kalau restoran chef kan
Rasa nomor satu. Nomor satu, ya. Kalau di gua udah jumlahnya 100 kilo atau misalnya sampai berapa ribu porsi itu, kita utamain itu kelayakan makan. Kelayakan makan. Kelayakan Kenapa makan. lu berpikir begitu? Karena semua chef pun nggak akan bisa. Lu suruh chef siapapun yang jago pun sekali masak dalam jumlah besar itu pasti nggak akan bisa enak. Lu kayak nasi goreng abang-abang seporsi lebih enak. Lu kalau suruh maksa dia 100 porsi nggak akan enak. Tapi kelihatan sih lu mulai mencintai dunia masak loh. Gue mencintai. Iya. Seru, iya. seru. Lu mulai ngerasa fun-nya, serunya, Iya, serunya. dari pengalaman lu ini ya kan? Nanti gue Iya. buka restoran, nanti Bang Nensu nyobain. Iya, nanti ya. Tapi Nanti lu jangan kita masak. keluarin menu spesial burger Bangor. Oh, boleh, tapi janganlah. Itu terlalu mempromosikan ya. Yang penting lu jangan keluarin burger buaya ya. Nah, itu gue lihat tuh, gue mau nanya sama lu. Itu buaya lu masak beneran, cuy? Masak beneran. Gue masak di Thailand tuh. Itu dimakan enak. Dimakan enak. Kulitnya juga ternyata Serius enak. lu, bro? Serius. Kulitnya lu makan? Kulitnya enak ternyata. Jadi buaya, gue ke Thailand memang dedikasiin buat konten buaya. Gue beli 2 buaya ya kan di sana. Gue udah Ini legal ya? legal dengan catatan legal. Ini di penangkaran, sudah ada surat-suratnya semua. Penangkaran, betul. Penangkaran. Jadi di Indonesia sebenarnya ada penangkaran, tapi anehnya penangkaran sini nggak berani kayak ngasih. Kalau lu makan non on kamera oke lah, tapi kalau direkam dibikin konten takutnya mereka bermasalah. Iya, Tahu takutnya sendiri diserang. Indonesia, iya diserang. diserang. Iya. Walaupun sebenarnya legal. Iya, iya. Sebenarnya iya. legal. Belum bisa, ada beberapa itulah organisasi. Iya. Ya. Nah, sedangkan di Thailand itu udah jadi makanan biasa. Iya, iya. Udah iya. jadi makan biasa. Jadi akhirnya gue masak Lu buaya masak? itu. Isi perut dibuang nggak? Isi perut dimakan. Isi perut ada yang tukang potongnya itu dimakan. Ususnya, hatinya. Enak ternyata. Enak. Lu jangan menyesatkan gue lu ya. Enggak, Awas lo, Bon, ya. lu kan nanya gue. Rasanya enak. Serius, Bon? Iya. Nah, buaya kan kita kan berpikir kulitnya keras nih. Iya, Bon. Ternyata buaya setelah di krok-krok gitu ya, kan jadi putih tuh. Gua kan ada konten yang Iya, gue lihat. buaya putih. Buaya putih. Sebenarnya itu udah dikerok. Itu udah dikerok. Oh. Sebenarnya bukan buaya putih. Oh, bukan. Makanya kok lucu ya. Ya udah kita sebut buaya putih aja deh. Oh, itu udah dikerok. Udah dikerok, bukan buaya Iya, albino iya. atau putih. Dapur saya juga udah meninggal itu. Iya, kalau di kita sini kan buaya putih kan angker tuh. Iya, iya, iya. Nah, di situ udah dikerok kok jadi putih, udah direbus, dikerok. Ya udah kita jadiin buaya putih, gua masak seblak, gua rebus seblak. Terus dimakan, ternyata kulitnya itu kayak kikil sapi, lebih enak lagi. Wow. Oh, bener. Padahal gua masak ngasal, karena kan konten itu gua bikin asal. Orang Thailand bilang masakan gua enak sampai lahap-lahap gitu. Orang Iya, Thailand. iya, iya. Seru. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang fakta tentang dia ya. Ini gue udah, silakan nih ya. Nah, ini katanya, lu pernah nggak alergi masuk rumah sakit karena masakan lu sendiri? Bukan karena masakan, tapi karena challenge. Kenapa? Gue makan one chip challenge tuh. Gue makan, terus masuk rumah sakit. Pakui. Oh, pakui. Pakui. Jadi setelah gue makan, gue pulangnya sejam kemudian, mau BAB nggak bisa, ulu hati gue kayak kebakar, kesiram gitu. Akhirnya gue nggak bisa napas. Gue nggak bisa napas, keringet dingin. BAB tuh kayak serba salah kan, akhirnya gue lari ke rumah sakit. Diapain lu? Di rumah sakit diinfus. Karena kan terlalu asam lambung lah ya. Lu berani coba lagi? Gua ada nih. Oh no, makasih ya. Udah tahu diri ya. Tapi kok Luna Maya kan ada adegannya tuh yang masuk rumah sakit ambulan, nah itu gimmick ya. Oh, itu gimmick ya? gimmick. Oh, Luna, woi. Gimmick ayo. Kalau yang itu Tamboy Kun sama Irfan Hakim, itu gimmick apa enggak tuh? Berantemnya? Iya. Nggak tahu gua. Kayak menurut lo gimmick nggak? Kalau dari mending tipikal, kita undang aja Tamboy Kun ke sini ya kan? kalau dari tipikal Irfan Hakim sih kayaknya sih gimmick. Tapi lu pernah nggak sih berantem sama sesama selebriti gitu-gitu? Enggak. Pernah ada yang ngajakin nggak, nawarin? Kan untuk- selos di lu ngomong mau duel sama gua. Oh iya, itu selos dia mau duel sama lu, Gua nggak tinju ya? mau, ya. Tinju? Nah sekarang masalah gini nih, anak-anak muda seperti Selos dan lain-lain ya kan. Dulu kan sempat viral-viralnya klub malam ngadain tinju nih. Iya. Lu lawan siapa? Segampang itu kan, maksudnya kita manusia yang bukan atlet. Kita bukan atlet. Atlet kan oke lah, ada Iya. prestasinya. Kita bukan siapa-siapa, totonya diadu. Serendah itu kan manusia. Makanya kalau misalnya ada yang ngajak ribut kayak misalnya Selos, udahlah, lu menang deh. Dan gue juga udah tua kan. Ya ini tunggu dulu, tujuannya serius apa untuk lebih ke fun aja? Kalau lu nangkepnya Selos ngajak lu ribut untuk fun atau untuk entertain? Kayaknya dia untuk entertain. Entertain. Tapi kalau gua nggak, kita nggak mau terjerumus dengan hal-hal seperti itulah. Ah, bilang aja lu nggak berani. Bukan nggak berani, juga
Buat Kalau- apa kan harus persiapan lagi. Iya, lu harus latihan. Si Selos kan kalau nggak salah dia juga latihannya terus dia loh. Iya, dia suka Dia latihan dia, Muay Thai. dia lumayan Muay Thai-nya lumayan jago tuh. Oh, tinju dia juga bagus. Jadi kalau intinya kalau sekarang diaduin ya pasti gue kalah. Iya, lu Gua- mesti latihan. Iya, gue harus latihan dan gue nggak ada waktu buat latihan. Oke. Nggak ada waktu, mendingan udah. Berarti lu tidak terima tantangan Selos ya? No. Di dulu, sini lu dulu gue ngomongnya. pernah diajak sama klub malam diaduin sama ada tuh satu Ken Willboy, afiliator tuh. Iya. Zaman-zamannya Indra Ken tuh. Afiliator lagi. Main afiliator aja bu anak orang. Afiliator ya. Iya. Dia adu-aduin gue kan. Iya. Dia adu-aduin. Iya. Dianya mau, guanya waktu itu masih kayak orang bego. Ya udah ayo. Ternyata pas dipikir nggak jadi. Akhirnya dipikir-pikir udah janganlah, ngapain juga. Udah fokus ke karir yang lebih baik aja. Oke. Gue kan ngeliat lu kan juga orang yang menuju hal-hal yang lebih baik lagi ya. Kagak, kalau gue pengecut ya. Gue mah jujur aja, gue masuk ayo. Ntar dulu lah, ngobrol dulu lah ya kan. Nanti ujung-ujung pukul-pukulan, katanya jadi kayak Dandi. Iya. Yang nendang-nendang orang, Iya. bermasalah. Buat apa? Iya. Nyesel kan akhirnya? Jangan-jangan karena konten-konten baku hantam ya kayaknya Wow, gitu. bener. Iya, tapi enggak sih. Kalau Dandi tuh kayaknya kebanyakan nonton bola dia. Iya. Soalnya dia sempet siu gitu ya kan. kan. Kemarin reka ulang dia. Dia reka ulang. Dia reka ulangnya gue Kasian. nungguin siunya dia. Iya. Wartawan siu, Ronaldo. Emang paling enak ngecengin orang jatuh lo ya. Sekarang gue mau tanya sama lo ya. Lo sebagai konten kreator sekarang. Konten-konten apa yang paling lo benci? Karena lu kan pernah dibenci dengan konten lu. Kalau lu sekarang Konten yang paling gue benci, Oh. yang Ya, jujur. seksual. Seksual ya? Seksual, itu yang paling gue benci. Seksual. Gue punya temen lagi. Oh iya, gue Konten juga, begitu. gue juga. Oh, tapi lu ngomong nggak ke dia? Gue tahu temen lu siapa nih? Iya, siapa? Lu ngomong nggak ke dia? Gue suka konten lu. Enggak sih. Oh, lu nggak? Gue nggak kayak lu. Kalau lu mungkin langsung ngomong kayak Gua gitu ya. ngomong, Gue gua- nggak suka tipe yang kayak gitu, konten kayak gitu. Gue suka. Itu terlalu menjual wanita ya, dalam tanda kutip ya, sorry Gue ya. bilang nggak usah di videoin itu. Iya, dan itu melecehkan. Melecehkan. Buat gue ya, karena tiap orang beda-beda dalam kategori pengertian itu gitu. Semua wanita belum tentu nyaman juga seperti itu. Sebenarnya mungkin iya, tapi kan karena kebutuhan. Kan pasti ada kebutuhan untuk exposure, kebutuhan untuk apa gitu. Makanya dia mau juga mungkin kan, ada there so many factor gitu. Cuma kalau buat gue ngerasa kayak terlalu dilecehkan wanitanya. Iya, benar. Mendingan jangan divideoin maksud gue. Iya, malah wanitanya nggak pakai bra, sempet ada tuh salah satu yang gua ajak collab, kan? Collab di dia juga disuruh buka bra kayak gitu kan. Harusnya kan ajak-ajak dong. Itu maksudnya. Sebenarnya bukan gak suka, gak diajak. Gue pernah Bang Nensu, gue pernah bikin konten-konten kayak gini dulu ya, tapi nggak se-ekstrim ini. Maksudnya ekstrimnya gue nyeleneh goblok. Iya, Gue iya. review Waria. Dulu di Singkawang nih, di Kalimantan. Gue cari Waria tercantik deh. Terus lu videoin gitu? Ya gue review. Jadi gini, jadi areanya gue cari, gue review, gue ajak karaoke, gue promosiin lah Instagramnya, gue kasih duit lah. Nah Instagramnya naik drastis nih, dari 1.000, total jadi sekitar 60 atau 90 ribu. Nah dari situ gue berpikir, ini Waria kan memang bener-bener open BO ya. Iya, Gara-gara gue bikin dia terkenal, orang-orang yang follow dia pasti ada tujuannya. betul. Dulu mungkin tamunya 3 orang sehari, atau tamunya mungkin seminggu 3 orang. Ini karena udah saking terkenal ya bisa ratusan. Ratusan orang dari nambah. Nah, otomatis dosanya itu semua dapat ke gua juga. Oh, lu berpikir begitu? Gue berpikir kayak gitu. Ini tahu dari mana? Dari Bobon. Lu bikin videonya rame lagi kan, juta-jutaan kan. Akhirnya pada penasaran karena kan cantik gitu kan, di-follow lah. Lu berpikir? Gua berpikir gitu. Bobonnya? Jadi mereka ngelakuin apapun gara-gara gua. Akhirnya anjir kayaknya udah nggak tepat juga kalau kayak gini. Nah, makanya juga buat konten-konten kreator juga harus lebih bijak. Kalau misalnya kita waktu kecil, konten subscriber kita atau follower kita, mungkin kita ngelakuin kayak gitu masih is okay. Tapi kalau udah semakin besar, kita tuh harus benar-benar bisa berdampak baik sih menurut gua. Makanya pas gua udah 2023 menjelang 10 juta, gua juga berpikir kalau nggak mungkin dong gua belasan juta tapi masih bego-bego gitu kan. Gua goblok-goblokin orang atau gimana, nggak mungkin. Bangga gue interview lu hari ini ngobrol sama lu. Makasih Bang. Iya, karena maksudnya gue seneng dari proses lu yang menurut gue konten lu itu tidak memberikan dampak yang positif, hanya lebih ke entertain-nya saja, sampai lu bisa bertumbuh di pemikiran bahwa gue udah besar, apa yang Tuhan berikan kepada gue adalah tanggung jawab gue untuk memberikan kembali hal yang positif ke orang lain gitu loh. Sedikit yang bisa kayak gitu, Bon. Sedikit, karena rata-rata orang akan lebih fokus ke hasilnya.
kebesarannya, kehebatannya yang tadinya bukan siapa-siapa, terus kemudian ini, terus bisa punya uang, orang akan fokus di sana. Tapi lu melihat dari sisi lain dan menurut gue itu yang bisa bikin lu lebih sukses nanti, Bobon. Makasih. Iya, gue doakan lah maksudnya. Amin. Gue seneng lah maksudnya lu ada pemikiran gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga, fakta. Ada yang bertanya, awal mula muncul jargon mabok heula. Maksudnya apa sih? Nah, ini awal mulanya gue bikin konten yang masak tapi masih slengan. Oh, yang dulu-dulu. Nah, dulu konten gue masih slengan. Dulu kan gue nampilin Amer, produk alkohol gitu kan ya. Nah, terus kayak gitu. lucu kan, mabok hela gitu kan. Itu disponsori nggak awalnya? Awalnya enggak Akhirnya? disponsori. Akhirnya mereka Sponsorin. kok bingung nih orang dimandiin lagi produk gua kan. Iya. Akhirnya disponsori. Akhirnya dikontrak gua jadi BA-nya. udah 3 tahun gua. Iya. Sayang gua nggak bawa produknya nih. Amer ada sini produknya. Iya. Udah jadi 3 tahun kelakuan gua. lu ya. Itu kenapa sih lu emang lagi stres lu gitu-gitu? Jadi supaya lucu. Jadi kan gua tahu penonton gua kan anak-anak muda. Anak-anak dari Pulau Jawa, Iya. Jabodetabek, anak-anak Bekasi gitu kan. Kayak kan identiknya ya Amer gitu kan. Ya udah. Ternyata gaungan, nah inilah influence-nya dari kita nih. Ternyata gaungan mabok heula yang bahasa Sunda, sampai orang Papua, sampai orang mana Sumatera tuh Kalimantan, orang teman-teman dari manapun ngomongnya udah mabok heula. Walaupun mereka nggak ngerti. Gue di Singkawang yang muka-muka Chinese kayak kita nih, bukan mabok heula ngomongnya, mabok gela. Cadel kan, nggak bisa kan. Tahu? Mabok heula, mabok lagi ya? Mabok dulu. Mabok Ya? yuk gitu loh kan. Mabok yuk Nah, gitu. Oh, itu awal mulanya. Awal mulanya. Terus ada yang nanya, kenapa lu bisa mengklaim kalau diri lu chef terbaik di dunia? Gimik kali ini mah. Sebenarnya Apa yang dari terbaik itu dari mana dulu nih maksudnya? Terbaik itu siapa yang menilai, ya kan? Nah kalau gua kenapa pakai tagline itu karena supaya gua bisa terus-terusan ngelakuin. Sebenarnya sih tagline itu tuh supaya gua bener-bener supaya gua kan kita takut nih manusia bikin malas nih gua bikin nih. Buat apa nggak ada duitnya? Gua takut berpikir seperti itu suatu hari. Nah, makanya gue kenapa pakai tagline itu dan gue selalu kayak cuci otak gue adalah yang terbaik ya udah gue bisa ngelakuin dengan ikhlas, itu yang paling penting. Oh, karena lu ngerasa bahwa lu belum seperti itu dan lu pengen seperti itu maksudnya kan? Makanya gue harus menjadi chef terbaik di dunia. Oke, itu kayak ini ya mindset ya. Iya, chef terbaik di dunia dan masyarakat kita juga menilainya gitu sih karena mereka ngerasa lebih masakannya bisa dibuat orang. Iya. Kalau lu kayak di MasterChef kan yang makan kan mereka sendiri. Betul. Lu emang tahu rasanya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, kita penonton cuma lihat doang gitu. Iya. Kalau ini orang bisa rasain. Orang bisa rasain walaupun udah dirasain dibuang. Nggak masalah. Tapi masakan lo enak gak sih, Bun? Sebenarnya serius, Bun. Masakan gue enak loh. Lu jangan Serius. bohong sama gue. Bener. Gue bantai lu. Enak Bun. loh, bener. Serius Masakan gue gini, jumlah besar, tapi untuk mendekati bener-bener sempurna, misalnya nilainya 9 atau 10, kayak restoran Padang ada rendangnya, nggak mendekati segitu. Mungkin 6 atau 7. Kalau porsi kecil lu pernah masak? Porsi kecil gampang banget. Enak gak? Oh iyalah pasti. Enak. Gampang gak? Gampang. Gampang gak? Enak gak? Enak. Lebih enak porsi kecil lu masak atau porsi gede dengan masakan yang sama? Porsi kecil kita nggak dibatasi waktu. Gue bisa masak berjam-jam, is oke nggak masalah. Sedangkan kita porsi besar, bikin konten lagi, terus belum ditunggu orang kayak lansia gitu kan ibu-ibu. Ya kita dibatasi waktu. Jadi akhirnya masakan itu tuh selalu nggak jadi sempurna. Jadi kayak misal gue masak rendang nih, sapi. Nanti hasilnya jadi nggak rendang lagi. Ada nggak yang pernah protes keracunan? Nggak ada, itu yang gue takutin. Ih bahaya loh. Bahaya. Oh lu bisa diserang dari situ loh. Bisa. Itu yang gue takutin. Gue sempat dapat masukan dari temen gue, polisi gitu kan. Lu baiknya kalau misal pas masak, apalagi tempat rame, takutnya ada yang nggak suka sama lu. Iya. Ditetesin cyanida lah atau apa. Atau dia ngaku-ngaku keracunan. Itu yang bahaya. Itu bisa. Jadi harus kita bawa satu sampel lab atau uji lab orang dari kesehatan gitu kan. Dinas terkait gitu kan. Mereka ngetes, masakan Bobon hari ini layak untuk dikonsumsi. Ada suratnya. Iya. Jadi kalau kita bagiin warga ada keracunan atau apa, kita bisa ada antisipasinya. Iya. Itu bisa sekarang. Orangnya bisa ikut lu gitu. Iya, dan itu nggak terlalu mahal katanya. Sekali per sesi satu nyobain buat tes lab kita itu paling sekitar 500 ribu. Bisa dilakukan di tempat nggak? Bisa dilakukan di tempat. Oh, iya, itu cuma bener. sekitar 500 ribu. Itu lebih baik. Bener. Itu bener. Bahaya soalnya gue sempat kepikiran. Iya. Kalau kita makin besar kan makin banyak Iya, angin. itu yang serem. Makanya kadang kalau kita masak di tempat rame, gue suruh anak-anak tuh ngejagain. Jangan ada yang deket-deket. Iya, itu satu. Anggaplah lu bisa. Tapi tiba-tiba ada orang nggak suka sama lu. Iya. Dia ngaku habis dari makan lu. Ini makanan lu, Iya, segala macam. itu gampang Atau banget. dia alergi. Itu gampang banget. Dari so many things gitu. Itu gampang banget itu. Oh.
Waktu adu sindir sama Chef Arnold, itu settingan atau enggak? Enggak settingan itu. Jadi waktu dulu sama Arnold itu nggak settingan, karena waktu gue bikin konten masak, gue selalu suruh followers gue buat komen di channel YouTube MasterChef, Bobon the Next MasterChef. Oh, lu sengaja? Komennya, gue sengaja. Komennya misalnya komen total 1000 nih ya. 999 semuanya komen gue sendiri. Oh, dia kesel. Iya. Jadi total 90% lebih itu komennya gue sendiri. Bobon. Sisanya itu kadang penonton MasterChef yang bingung. Siapa sih Bobon? Nanti ada yang ngebalas, coba nonton itu MasterChef kami gitu kan. Jadi akhirnya mereka kesel. Sampai sempat ada ditutupin akun di komentar atau mungkin bahasa-bahasa, kata-kata kunci kan. Iya. Bobon the Next mah. Disortir. Ya, akhirnya disortir nggak bisa muncul. Nah, Arnold notice Bobon nggak akan pernah jadi MasterChef. Akhirnya, wah ini momentum nih. Dia notice kan. Bagus dong. Akhirnya kita geber, gua geber. Dia diserang si Arnold sama fans gua. Fans gua kan goblokers ya. Jadi orang-orang goblok ya, yang gua siap mati demi Lord Bobon. Gua pokoknya siap mati demi Bobon kan, goblokers kan. Gue suka fans lu. Akhirnya diserang. Iya. Diserang minta ampun Arnold lu. Serius lu? Minta ampun. Jadi, Bon, sebenarnya kita kan lucu-lucuan kan. Oh, kontak akhirnya? Akhirnya kontak DM-an. Siapa DM duluan? Kayaknya gua atau dia, gua udah lupa sih, udah lama banget. Akhirnya ngobrol karena udah sama-sama bapak-bapak kan, nggak mungkin baku hantam berantem gitu kan. Akhirnya gimana ya? Soalnya fans lu udah terlalu brutal nih. Nyerangnya bukan gua doang, udah keluarga gua. Oh, tapi lu bilang di awal bahwa lu nggak ada maksud apa-apa, ini cuma gitu. Iya, gimmick. Dan dia memang orangnya suka lucu-lucuan, Arnold. Dia bisa terima dah. Dia bisa terima. Dia termasuk yang suka lucu-lucuan. Dia bisa terima. Ya. Cuma masalahnya karena waktu itu serang tuh bukan ke dia doang. Kalau ke gua doang sih, gua sih sans. Gua sih masa bodoh. Iya. Cuma nyerangnya udah ke keluarga mereka. Akhirnya ya udah kita bikin yuk podcast. Gua pernah datang ke podcastnya dia. Iya. Sebenarnya kita baik-baik aja kok. Kita nggak ada masalah kok. Cuma gimmick-gimmick lucu-lucuan. Awalnya sih memang nggak kenal ya. Tapi gara-gara itu akhirnya jadi kenal. Jadi temen sampai dia rela ngirimin duit buat gua masak kan. Oh, tapi Arnold dewasa ya? Dewasa banget. Walaupun maksudnya dia kan nggak tahu apa-apa nih. Ini kan kelakuan goblok lu ya. Ibaratnya dia keserang ya, Pak ya. Tapi dia masuk mau ngobrol dengan welcome, dengan nice, dewasa gitu ke lu ya. Iya, Arnold oke banget. Oke loh. Arnold lu oke loh. Dia termasuk yang suka ngontak gua. Termasuk yang suka notice. Dan kita juga ada agenda buat masak bareng. Nanti di Solo. Terus kita juga bakal masak nanti, karena gue hadir di Solo buat dia, nanti gue minta dia masak di Bali, buat warga Bali. Oke, cakep. Nah, ini pertanyaan, siapa yang akhirnya menjadi orang paling penting dari semua momen lu dalam perjalanan lu? Coba lu inget-inget. Mama gue meninggal sayangnya tanpa gue ada di titik sekarang. Jadi gue nggak bisa bilang mama gue ya. Pasti istri gue. Istri gue yang waktu gue susah kayak gimana pun sampai sekarang, walaupun sekarang udah punya 2 anak dan dia nggak mau pakai babysitter nih, tapi agak stres, suka ngomel-ngomel karena mungkin ya namanya ibu kan kayak gitu kan. Tapi luar biasa sih istri gue. Iya, gue persembahin semuanya buat istri gue dan nanti istri kedua. Tolong di-cut yang istri keduanya. Tolong editor. Enggak dong. Enggak istri kedua dong. Istri pertama saya istri. Iya. Luar biasa. Bobon goblok.